Sarapan paginya aku cukup sama nasi goreng aja. Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, selamat pagi. Dikarenakan tadi pagi belum sempat masak nasi karena di Magicom masih ada sisa nasi dan sisanya masih lumayan banyak ya bun. Jadi menu sarapan paginya aku bikin nasi goreng aja. Lagian kalau misalnya makan pagi itu nggak terlalu banyak ya bun, apalagi anak-anak susah banget kalau misalnya disuruh makan pagi. Nah ini bahan-bahannya cukup simple aja. Aku cuma pakai 2 siung bawang putih sama 1 siung bawang merah yang gede ya. Aku nggak tambahin cabai ya karena ini sekalian sama sarapannya anak-anak. Ini aku orek-orek dulu telurnya, dan di wajan lain udah aku siapin minyak panas, lalu aku masukin bawang putih sama bawang merahnya. Diosreng-osreng si bawangnya sampai dia kecium wangi. Nah ini bawangnya udah agak wangi, terus aku masukin si nasi sama telur orak-ariknya. Kita osreng-osreng lagi sampai dia kecampur rata ya bun. Lalu aku tambahin garam sama sedikit micin. Udah gitu aja, aku nggak pernah pakai royco ya bun kalau misalnya masak nasi goreng, cukup garam sama micin aja. Lanjut aku kasih kecap manis agak banyakan ya bun. Udah deh, ditunggu sampai matang, dan sesimpel itu bun aku masak nasi goreng. Yang penting perut kita keisi dulu ya bun sebelum memulai aktivitas, karena orang bilang kalau pagi-pagi itu harus mengutamakan sarapan bukan harapan. Cie-cie yang masih berharap cepat dimonetisasi, karena aku pun sama ya bu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan tujuannya baik, semoga tahun depan bisa tercapai, amin. Nah ini sarapannya tahu-tahu udah siap deh, karena masih ada sisa timun yang dikasih sama tetangga. Aku tambahin cengek merah juga biar rasanya mantep bun. Padahal sebenarnya aku sering sakit perut bun, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya makan nggak pakai cengek atau cabai atau yang pedas-pedas itu kayak ada yang kurang ya bun. Terus lagi sariawan juga, tapi nggak bisa deh kalau misalnya makan nggak ada pedas-pedasnya gitu bun. Ada yang sama nggak sih sama aku? Sebenarnya sih nggak baik ya buat kesehatan, tapi gimana ya bun, nggak kapok-kapok aja gitu kalau misalnya makan pedas tuh. Nah ini aku ambil minum dulu karena lumayan pedas ya bun kalau cengek yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya cengek yang hijau aku lumayan kuat. Tapi kebetulan di kulkas stoknya habis bun. Aku belum sempat belanja ke pasar karena biasanya hari Minggu aja aku ke pasarnya, karena di warungku itu nggak nyediain sayur-sayuran gitu bun. Udah beres makannya, lanjut aku mau gegeroh dulu bun, karena lumayan banyak ya gerohanennya yang menunggu. Padahal tiap malam suamiku suka bantuin gegeroh, tapi gak tahu kenapa deh bun, tiap pagi tuh suka ada lagi aja gitu gerohanennya. Namanya juga kerjaan rumah ya bun, gak ada habis-habisnya. Belum lagi kerjaan yang lain, belum lagi sama anak-anak. Pokoknya mantep ya bun kerjaan ibu rumah tangga itu. Tapi masih banyak aja yang nyinyir kalau misalnya kita itu nggak kerja. Padahal kerjaan kita di rumah itu lebih capek daripada kerjaan orang di luar sana. Dan yang lebih hebatnya lagi, kita itu nggak digaji kan bun sama suami. Kalau misalnya dikasih uang ya udah kita beliin lagi buat keperluan sekeluarga. Ya begitulah ya bun, semangat buat kita semuanya. Nah tadi subuh sekalian aku mandi, aku juga nyuci baju, dan aku nyuci bajunya itu masih manual ya bun, pakai tangan gitu. Jadi aku nggak pakai mesin cuci. Kalau mesin cuci ini aku cuma pakai buat pengeringnya aja. Ada yang sama nggak sih bun, kalau misalnya nyuci itu enakan pakai tangan gitu ya, jadi kayak lebih bersih aja. Cuman ya resikonya itu suka pegel aja ya bun, suka nyeri cangkeng gitu kalau bahasa Jermannya. 5 menit berlalu, ini udah siap pakaiannya, kita jemur. Nah ini anak kecil kalau ibunya lagi ngonten itu suka kepo ya bun, dan mendadak pengen digendong-gendong. Padahal di depan ada neneknya yang pengen ngasuh katanya, tapi ya bocilnya pengennya ngintilin emaknya terus. Nah beginilah repotnya aku kalau misalnya mau bikin konten, banyak aja godaannya. Tapi nggak apa-apa ya bun, kita harus tetap semangat dan pastinya harus banyak bersyukur ya bun. Ini ternyata posisi HP-nya itu nggak enak ya bun, jadi kelihatan sorot mataharinya gitu. Nah aku pindahin dulu ke sini. Nah ini baru enak ya bun posisinya.
Alhamdulillah di sini udah mulai ada hujan ya bun, tapi kalau misalnya pagi-pagi itu cerah banget. Nah kalau misalnya udah duhur atau jam 1 jam 2an itu udah mulai mendung, dan kalau sorenya itu pasti hujan bun. Jadi alhamdulillah ya bun, cuacanya itu seimbang gitu. Gak lupa juga aku jemur perhandukan sama ini baju ayahnya anak-anak yang kemarin itu belum kering banget ya bun. Dan inilah suasana di depan rumahku, dan alhamdulillah di sini lagi musim panen juga ya bun. Tapi sayang banget karena kemarin banyak angin sama hujan terus, jadi padinya tuh pada araya gitu bun kalau bahasa sini. Nah cukup sekian vlogku kali ini ya bun, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.